Halo teman-teman, Assalamualaikum. Terima kasih ya sudah mau berkunjung ke channel Mega Plasinta. Di video kali ini saya akan ngajak rekan-rekan sekalian untuk ngobrolin satu topik yang sangat penting tetapi kadang-kadang terabaikan oleh kita semua. Ya, sudah bisa teman-teman baca sendiri bahwa topik diskusi kita hari ini, topik sharing kita hari ini adalah tentang komunikasi lingkungan. Saya akan ngajak teman-teman untuk sekilas mengulas tentang komunikasi lingkungan, apa asumsi dasarnya, kemudian saya juga akan mengajak teman-teman untuk melihat salah satu model komunikasi lingkungan yang dikembangkan oleh para ahli. Namun, sebelum kita lanjut, kita perlu mereview kembali, kita perlu mengingat kembali bahwa pada dasarnya pembangunan lingkungan termasuk dalam salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan atau sering kita dengar dengan istilah Sustainable Development Goals, biasa disingkat dengan SDGs atau biasa juga disebut dengan Agenda 2030. Agenda ini telah dideklarasikan dalam forum PBB pada tanggal 25 September 2015 silam di kota New York, Amerika. Dan Indonesia termasuk salah satu negara yang ikut serta dalam deklarasi tujuan pembangunan berkelanjutan ini. Hal ini berarti bahwa persoalan lingkungan, bahwa isu lingkungan tidak hanya menjadi concern atau fokus pembangunan pada negara-negara tertentu saja, tetapi sudah menjadi agenda besar, sudah menjadi perhatian seluruh pemerintah, seluruh masyarakat dalam skala dunia. Lalu, apa saja sebenarnya yang termasuk dalam tujuan pembangunan lingkungan tersebut? Ternyata dari 17 agenda SDGs, 6 diantaranya termasuk dalam pilar lingkungan. Mari kita cek bersama. Tujuan yang pertama adalah tujuan ke-6, yakni memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi untuk semua. Yang kedua ada pada tujuan 11, yakni membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Yang ketiga adalah pada tujuan 12, yakni memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Berikutnya adalah pada tujuan 13, yakni mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Berikutnya adalah pada tujuan 14, yakni mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudra, dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan. Dan yang terakhir dari 6 tujuan di pilar lingkungan ini adalah pada tujuan 15, yaitu melindungi, memulihkan, dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi atau penggurunan, dan menghambat dan membalikan degradasi tanah, serta menghambat hilangnya keanekaragaman hayati. Tentunya, keenam tujuan ini yang termasuk dalam pilar pembangunan lingkungan SDGs memiliki fakta-fakta dan kasus-kasusnya masing-masing. Tetapi dalam video ini, dalam sharing kita hari ini, saya hanya ingin mengajak teman-teman untuk melihat hal-hal yang paling dekat di sekitar kehidupan kita. Hal-hal yang paling bisa kita amati dalam lingkungan keseharian kita. Ya, tidak asing lagi, yaitu persoalan sampah plastik. Sampah plastik dalam kehidupan keseharian kita bukanlah hal yang asing lagi. Hampir di sekitar kita dengan sangat mudah bisa kita saksikan bertumpuk-tumpuknya sampah plastik. Hal ini adalah sesuatu yang perlu kita carikan solusi bersama, karena pada faktanya pengelolaan sampah plastik di Indonesia belum juga menemukan jawaban atau solusi yang jitu. Saya yakin teman-teman juga sudah tidak asing bahwa Indonesia ternyata tergolong sebagai negara kedua terbesar sebagai penyedia, sebagai pemasok polusi laut. Dalam hal ini adalah polusi sampah plastik.
Artinya ini menjadi sebuah fakta yang harus kita perhatikan bersama agar kemudian kita dapat mengambil aksi nyata terhadap pembangunan lingkungan. Selain sampah plastik, kita juga tidak asing lagi dengan persoalan ketersediaan air bersih. Persoalan air bersih ini adalah hal yang sangat krusial karena jika tidak ditangani dengan baik, maka banyak individu yang kemudian akan menderita penyakit-penyakit tertentu akibat air yang tercemar. Tentunya hal ini akan berefek domino atau berefek jangka panjang pada kualitas individu itu sendiri, dan di mana kualitas individu ini akan menentukan kemudian kualitas suatu bangsa. Artinya perubahan-perubahan lingkungan adalah kontribusi dari perilaku manusia itu sendiri, termasuk penggunaan sampah plastik, penggunaan air bersih. Tidak hanya itu, di Indonesia juga ternyata masih bermasalah dengan persoalan pemukiman. Banyak kita temui di kota-kota besar, terdapat pemukiman-pemukiman kumuh yang pada dasarnya tidak layak untuk dihuni. Akibatnya apa? Masyarakat yang tinggal di daerah kumuh tersebut adalah masyarakat yang rentan menderita penyakit. Lagi-lagi ujung-ujungnya adalah pada akibat jangka panjang, yakni pada kualitas sumber daya manusia, di mana kualitas sumber daya manusia ini kemudian akan menentukan kualitas suatu bangsa. Fakta-fakta tersebut, beberapa yang mudah kita amati, menunjukkan bahwa kondisi lingkungan terus saja berubah, kondisi lingkungan terus saja mengalami situasi yang bisa kita katakan memburuk akibat ulah dari tangan manusia sendiri. Maka mau tidak mau, perubahan perilaku manusia harus dirubah untuk kehidupan yang lebih baik di masa saat ini dan di masa depan. Inilah yang menjadi topik inti dalam sharing kali ini, bahwa salah satu cara merubah perilaku manusia terhadap lingkungan adalah dengan melakukan komunikasi lingkungan. Apa sih sebenarnya komunikasi lingkungan itu? Mari kita cek bersama asumsi dasar dari komunikasi lingkungan. Menurut beberapa ahli, bahwa cara seseorang berkomunikasi tentang lingkungan akan sangat mempengaruhi bagaimana ia mempersepsikan lingkungan dan dirinya sendiri. Yang paling penting adalah bagaimana juga ia mempersepsikan hubungannya dengan lingkungan tersebut. Tidak sampai hanya pada persepsi, komunikasi lingkungan juga sangat mempengaruhi aksi lingkungan apa yang akan dilakukan oleh seseorang tersebut. Singkatnya, dapat kita katakan bahwa salah satu cara membangun lingkungan adalah dengan mengkomunikasikannya. Jika kita tarik secara lebih konseptual, salah satu ahli dalam hal ini Jurin pada tahun 2010 mengemukakan sebuah model komunikasi informasi lingkungan. Dalam model tersebut digambarkan bahwa pada intinya diperlukan sebuah sistem komunikasi antar sektor, baik itu dari sektor sains, akademis, bisnis, organisasi non-pemerintah, pemerintah, media, dan tentunya sektor publik sebagai pelaku utamanya. Bisa kita lihat bersama, inilah salah satu model komunikasi lingkungan yang ditetapkan oleh Jurin pada melalui bukunya pada tahun 2010. Jika dilihat dari model tersebut, tentunya banyak pihak yang memiliki peran dan masing-masing dari kita memiliki keterbatasan untuk kemudian membangun sistem komunikasi lingkungan tersebut. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Tentunya yang bisa kita lakukan adalah hal yang paling dekat dengan kita, hal yang paling mudah untuk kita lakukan, yaitu melakukan perilaku ramah lingkungan, yaitu melakukan perubahan perilaku yang cinta terhadap lingkungan. Banyak cara, teman-teman pasti bisa mengetahui cara apa yang paling sesuai dengan kondisi teman-teman sendiri, tetapi di sini saya ingin mention beberapa perilaku yang kira-kira bisa kita lakukan secara bersama. Yang pertama adalah mengurangi penggunaan plastik, kemudian membuang sampah pada tempatnya. Kita juga perlu melakukan penghematan air dan energi. Hal lain lagi yang bisa kita lakukan adalah
melakukan penanaman pohon, dan yang paling penting adalah mengkomunikasikan aksi tersebut kepada orang lain. Mengapa kemudian komunikasi menjadi penting? Hal ini adalah untuk menularkan kebaikan. Kebaikan tidak akan tersebar tanpa adanya komunikasi. Maka sudah sewajibnya, sudah selayaknya aksi-aksi lingkungan yang kita lakukan perlu kita komunikasikan, perlu kita tularkan kepada orang lain, agar kemudian aksi individu dapat menjadi aksi kolektif. Cukup sekian untuk sharing hari ini. Secara lebih konseptual tentang komunikasi lingkungan akan saya lanjutkan pada topik sharing berikutnya, seputar pesan-pesan lingkungan seperti apa yang lebih efektif untuk membangun perilaku ramah lingkungan, saluran komunikasi seperti apa yang paling efektif dalam membangun perilaku ramah lingkungan, sampai pada siapa sebenarnya tokoh yang paling berperan dalam membangun perilaku ramah lingkungan dalam suatu komunitas. Cukup sekian dulu untuk sharing hari ini. Insya Allah kita bertemu di video berikutnya. Jangan lupa share, like, and subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.